Saya Khoirul Rasyid Lubis dari MTSN 3 Kota Pekanbaru kelas 78. Pada kesempatan ini saya akan melakukan percobaan bagaimana benda-benda di sekitar kita mengalami perubahan fisika dan perubahan kimia. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian perubahan fisika, perubahan kimia, dan ciri-cirinya. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak menghasilkan zat baru dan bersifat sementara. Sedangkan ciri-cirinya yaitu 1. Perubahan zat hanya terjadi pada wujudnya saja, tetapi tidak pada sifatnya. 2. Zat hasil perubahan fisika dapat dikembalikan ke bentuk semula. 3. Sifat zat yang dimiliki sebelum dan sesudah perubahan sama. Dan perubahan kimia adalah perubahan yang dialami suatu zat dan menyebabkan zat tersebut berubah menjadi zat yang baru. Sedangkan ciri-cirinya yaitu 1. Terbentuk zat jenis baru. 2. Zat yang berubah tidak dapat dikembalikan ke bentuk semula. 3. Perubahan zat yang terjadi diikuti oleh perubahan sifat kimia melalui reaksi kimia. 4. Selama terjadi perubahan kimia, massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat sesudah reaksi. Nah, sekarang saya akan melakukan percobaannya. Saksikan sampai habis ya. Nah, berikut ini alat dan bahan yang saya gunakan untuk melakukan percobaan pada perubahan fisika dan perubahan kimia, yaitu gunting, sendok, korek api, gelas, air, lilin, kentang, gula, dan kertas. Sekarang saya melakukan percobaannya ya. Percobaan pertama adalah perubahan air ke dalam lemari es. Sebelumnya saya akan memasukkan air ke dalam plastik. Setelah itu, air dimasukkan ke dalam freezer lemari es. Setelah kurang lebih 1 jam, air yang dimasukkan ke freezer lemari es akan berubah menjadi es batu berbentuk padat. Jika es batu didiamkan, maka es batu akan menjadi cair. Peristiwa tersebut dinamakan perubahan fisika karena mengalami perubahan wujud saja, yaitu dari cair ke padat, dan dapat dikembalikan lagi ke bentuk semula, yaitu cair ke padat, lalu menjadi cair kembali. Dan sifat zat yang dimiliki sebelum dan sesudah perubahan sama, yaitu warna dan bentuknya tetap sama, yaitu cair. Percobaan kedua adalah mengamati perubahan air yang dipanaskan saat mendidih. Sebelumnya, saya akan memanaskan air ke dalam panci. Yang terjadi adalah perubahan fisika karena air yang dipanaskan akan menguap menjadi uap air yang wujudnya gas. Jika uap air didinginkan, akan menjadi air kembali.
Percobaan ketiga adalah membakar sebatang lilin. Proses melelehnya lilin termasuk perubahan fisika. Pada saat lilin dipanaskan, lilin akan meleleh. Dan ketika lilin tersebut didiamkan, lilin akan membeku kembali. Itulah namanya perubahan fisika. Proses perubahan sumbu lilin termasuk perubahan kimia. Pada saat awal, sumbu lilin berwarna putih dan saat lilin dipanaskan, berubah berwarna hitam. Itulah yang disebut perubahan kimia. Percobaan keempat adalah menggunting selembar kertas hingga menjadi potongan-potongan kecil. Kertas yang dipotong kecil-kecil hanya bentuk fisiknya saja yang berubah, tapi komponen penyusun kertas tetap sama. Pengamatan yang didapat yaitu kertas hanya mengalami perubahan bentuk. Peristiwa tersebut dinamakan perubahan fisika. Percobaan kelima adalah gula dimasukkan pada segelas air lalu diaduk. Gula yang dimasukkan dalam air termasuk perubahan fisika karena gula tidak menghasilkan senyawa baru dan dapat dibalikkan lagi sehingga gula terlarut bisa dipisahkan lagi dari air. Percobaan keenam adalah gula dipanaskan dengan sendok logam. Bila gula dibakar, akan timbul zat baru, yaitu karbon dioksida dan uap air. Pembakaran gula juga akan menghasilkan panas sebagai tanda adanya reaksi kimia yang disebut perubahan kimia. Percobaan ketujuh adalah mengupas kentang dan membiarkannya. Kentang yang dikupas dan dibiarkan di udara akan mengalami perubahan kimia disertai dengan perubahan warna menjadi coklat. Percobaan yang ke-8 adalah selembar kertas yang dibakar. Yang terjadi adalah perubahan kimia karena sebelum dan sesudah dibakar wujudnya berbeda, yaitu sebelum dibakar wujud kertas, setelah dibakar menjadi abu yang berwarna hitam. Berikut ini adalah tabel hasil pengamatan dari percobaan yang sudah saya lakukan, yaitu air didinginkan sampai membeku. Wujud awal air, wujud akhir air, tidak terbentuk zat baru. Air dipanaskan sampai mendidih. Wujud awal air, wujud akhir air, tidak terbentuk zat baru. Lilin yang dibakar, wujud awal lilin, wujud akhir lilin, tidak terbentuk zat baru. Selembar kertas yang digunting kecil-kecil, wujud awal kertas, wujud akhir kertas, tidak terbentuk zat baru. Aduk 1 sendok gula pada segelas air. Wujud awal gula, wujud akhir gula, tidak terbentuk zat baru. Panaskan gula dengan sendok logam di atas lilin. Wujud awal gula, wujud akhir uap air dan karbon dioksida, terbentuk zat baru. Kentang yang dikupas dibiarkan. Wujud awal kentang, wujud akhir kentang berwarna coklat, terbentuk zat baru. Selembar kertas yang dibakar, wujud awal kertas, wujud akhir abu, terbentuk zat baru. Kesimpulannya adalah perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Perubahan kimia adalah perubahan zat yang dapat menghasilkan zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Demikian percobaan dan kesimpulan yang saya lakukan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.